Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya masih pada bab tentang istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adal telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adal. Haddatsana Abu Bakrin Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Isfarayini. Dia berkata, telah bercerita kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Isfarayini. Haddatsana Abul Husain Ali bin Hasan. Dia berkata telah bercerita kepada kami Abul Husain Ali bin Hasan. Haddatsana Salamatu bin Syabib. Telah bercerita kepada kami Salama bin Syabib. Haddatsana Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli. Telah bercerita kepada kami Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli. An Ja'far bin Abdullah qala. Dari Ja'far bin Abdullah dia berkata, Ja'a rajulun ila Malik bin Anas, yakni yas'aluhu an qawlihi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ja'far bin Abdullah berkata, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Malik bin Anas, yakni dia datang untuk bertanya kepada Malik bin Anas rahimana wa rahimahullah tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di arsy. Qal, maka Ja'far bin Abdullah berkata, fama ra'aituhu wajada min syai'in ka wajdihi min maqalatihi. Aku tidak pernah melihatnya yakni melihat Imam Malik, wajada min syai'in ka wajdihi min maqalatihi, mendapati pada dirinya sesuatu yang didapati disebabkan karena maqalatihi, ucapannya, yakni ucapannya orang yang bertanya ini. yakni Imam Malik itu berubah
keadaannya. Ya tadi lagi diam-diam, lagi asik, lagi baik. Begitu mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah, maka berubah kondisi Imam Malik. Ya ini marah. Berubah jadi apa? Marah. Yang tentunya Ja'far bin Abdillah yang orang yang biasanya berhadapan dengan Imam Malik, berhadapan duduk di majelis Imam Malik, tahu bagaimana perangainya Imam Malik, yang mengatakan tidak pernah Imam Malik mengalami kemarahan seperti hari itu, marah yang ditahan oleh beliau. Wa alahur ruhadha, alahur ruhadha itu asalnya adalah permukaannya itu basah atau lembab, tapi sesuai dengan siyak kalimat ini maksudnya berkeringat. Nah, marah ditahan sampai berkeringat, ya begitu. Tapi asal makna dari kalimat ini nih maksudnya permukaan yang basah, lembab. Wa atraqal qaum faja'alu yantadhiruna al-amra bihi fi. Maka orang-orang ketika itu terdiam, yakni diam. Faja'alu yantadhiruna al-amra bihi fi. Mereka menunggu bagaimana sikap Imam Malik rahimahullah terhadap orang ini. Thumma surriya an Malik faqal. Kemudian Imam Malik pun mulai tenang, lalu beliau berkata, al-kaifu ghairu ma'lumin wal istiwa'u ghairu majhul wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'ah wa anni la akhafu an takuna dhallan thumma amara bihi fa ukhrija. Kata Imam Malik, al-kaif yakni kaifiyah itu ghairu ma'lum, tidak diketahui. Wal istiwa'u ghairu majhul, sementara istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui, yakni sesuatu yang sudah diketahui. Kaifiyah itu sesuatu yang tidak diketahui, sementara istiwanya itu adalah sesuatu yang sudah diketahui. Wal imanu bihi wajibun, beriman terhadapnya, mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anha bid'ah, bertanya tentangnya adalah merupakan bid'ah, perkara yang baru. Wa inni la akhafu an takuna dhallan, sungguh aku khawatir engkau ini menjadi sesat, menjadi orang yang sesat. Thumma amara bihi fa ukhrija, kemudian Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan orang ini, maka dia pun dikeluarkan dari majelis beliau. Kemudian kata Imam As-Sabuni, Imam Sabuni menyebutkan sanad berikutnya. Jadi di sini ada 3 jalan periwayatan yang disebutkan oleh Imam Malik tentang kalimat beliau atau pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Ini beliau sebutkan sanad-sanad pendukung. Iya. Nah kata beliau, akhbarana bihi jaddi Abu Hamid Ahmad bin Ismail an jaddi walidi asy-syahid. Telah mengabarkan kepada kami kakekku, yakni Abu Hamid Ahmad bin Ismail dari kakek bapakku asy-syahid. Wa Abu Abdillah Muhammad bin Adi bin Hamdawaih As-Sabuni, dan Abu Abdillah Muhammad bin Adi bin Hamdawaih As-Sabuni. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi.
Dia berkata, haddatsana Salamah bin Syabib, telah bercerita kepada kami Salamah bin Syabib. Haddatsana Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli, telah bercerita kepada kami Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli. Haddatsana Ja'far bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Ja'far bin Abdullah. Jadi sanad-sanad ini dia berporos pada rawi yang bernama Ja'far bin Abdullah. Berporos pada rawi yang bernama Ja'far bin Abdullah. Ada 3 sanad ini, orang yang mengambilnya, mendengarnya dari Imam Malik itu Ja'far bin Abdullah. Nanti selanjutnya itu baru banyak orang lain yang mengambil daripada Ja'far bin Abdullah. Maka ini porosnya ada pada Ja'far bin Abdullah. Seandainya Ja'far bin Abdullah ini rawi yang dhaif, maka berapapun jalur periwayatan hadis ini tidak dianggap. Kenapa? Karena walaupun 11 jalur periwayatan, tapi porosnya pada satu orang yang dhaif. Paham ya kawan? Mafhum ya? Nah, tetapi Ja'far bin Abdullah rawi yang diterima, rawi yang sahih periwayatannya. Maka beliau berkata, Ja'far bin Abdullah ini berkata, ja'a rajulun li Malik bin Anas faqal. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Malik bin Anas, kemudian dia berkata, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifastawa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Kaifastawa? Kalau begitu, bagaimana caranya Allah beristiwa itu? Qal fama ra'aituhu malikan wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi wa dzakara nahwah. Maka Ja'far bin Abdullah mengatakan, aku tidak pernah melihat Malik dalam kondisi marah seperti hari itu, yang disebabkan karena pertanyaan orang tersebut, wa dzakara nahwah. Lalu dia menyebutkan athar yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu apa? Al-kaifu ghairu ma'lum wal istiwa'u ghairu majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Wa inni la akhafu an takuna dhallan. Aku khawatir engkau ini nanti jadi orang yang sesat, kata Imam Malik rahimahullah. Taib. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa hal penting ya. Hal penting yang pertama, ada riwayat-riwayat yang disebutkan dari Imam Malik tentang ucapan beliau yang mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anha bid'ah. Ini riwayat-riwayat yang disebutkan secara makna. Adapun riwayat yang datang dengan lafadz dan sanadnya adalah yang kita bacakan disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini. Ya, yaitu apa kata beliau? Yani al-kaifu ghairu ma'qul wal istiwa'u ghairu majhul was su'alu anha bid'ah wal imanu bihi wajibun. Nah, itu perkataan yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Malik rahimana wa rahimahullah. Kemudian para ulama ketika membahas ya permasalahan ini, bab ini, mereka biasanya meriwayatkan ucapan Imam Malik ini secara makna. Ya, maknanya sama, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah, itu sama maknanya dengan apa yang disebutkan di sini. Tetapi kalau antum mau mencari asal sumber daripada ucapan ini, maka asalnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam apa? Aqidah salaf ini. Nah, ikhwan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, 3 jalur periwayatan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini semuanya bersumber pada rawi yang bernama Ja'far bin Abdullah.
Dan athar ini adalah sahih, disandarkan kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimana wa rahimahullah. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang merupakan bab atau pembahasan kita, bahwa sudah masyhur di kalangan para ulama bahwa mereka menerima firman Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana adanya, yakni terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa bertanya tentang kaifiyahnya, sehingga mereka menganggap pertanyaan tentang kaifiyah, bagaimana bentuknya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu adalah pertanyaan yang tidak pernah ada di kalangan para salaf. Pertanyaan yang apa ya ikhwan? Tidak pernah ada di kalangan para salaf. Sehingga barang siapa yang memunculkan satu pertanyaan atau satu pembahasan yang tidak pernah dibahas oleh para salaf, padahal kemungkinan untuk membahasnya di zaman mereka ada, maka kita katakan bukan hanya berkaitan dengan ketentuan hukum yang nanti diberikan merupakan hasil dari pembahasan itu yang terlarang, tetapi pembahasannya saja itu adalah terlarang. Paham maksud ana ya? Paham maksud saya, ikhwan? Jadi begini, misalnya kita berbicara tentang apa hukumnya melakukan ihtifalat, perayaan-perayaan seperti haulnya syekh ini, haulnya imam ini, atau perayaan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, anak katakan, bukan hanya berbicara tentang hukumnya. Kalau orang dalam pembahasannya sampai menetapkan hukumnya, ini hukumnya haram, ini hukumnya perkara yang baru, ini hukumnya, bukan topik itu saja, tetapi masuk dalam pembahasan tentang perkara itu saja terlarang. Paham ya ikhwan? Kesimpulan hukumnya sudah pasti adalah perkara yang kita anggap terlarang, tetapi pembahasan untuk mencapai kesimpulan hukum itu saja terlarang. Paham ya ikhwan? Kenapa? Karena pendalilannya begini, pembahasan tentang hal ini tidak ada pada zaman salaf, tidak ada pada zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Padahal kemungkinan untuk mereka membahasnya itu sangat ada. Paham ya ikhwan? Sangat apa? Sangat ada. Artinya apa? Artinya mereka di zaman itu sangat berkemungkinan untuk membahas hukum tersebut. Tapi mereka meninggalkan membahasnya. Kemudian orang-orang berikut datang untuk membahasnya. Maka kita katakan, jangan kita bicara tentang hukum daripada hasil pembahasan, tetapi membahasnya saja itu adalah terlarang. Paham ya? Baik. Dari mana kita mengatakan hal itu? Kita mengatakan hal itu dari sikap Al-Imam Malik di sini. Ya, kenapa? Beliau menganggap pertanyaan tentang kaifiyah itu adalah pertanyaan bid'ah. Kenapa? Karena para salaf tidak pernah bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Paham ya, ikhwan? Berbeda halnya dengan orang-orang di zaman sekarang. Ada perkara-perkara yang ma'ruf di kalangan para salaf, dan para salaf melakukannya atau bertanya tentangnya, tapi kemudian mereka mengatakan tidak boleh bertanya tentang itu. Bertanya tentang itu perkara yang terlarang. Misalnya apa? Misalnya pertanyaan di mana Allah. Ketika kita bertanya, kalau begitu menurut antum di mana Allah? Jangan bertanya itu, tidak boleh, itu pertanyaan yang tidak boleh. Padahal apa? Pertanyaan ini ditanyakan oleh para salaf. Mafhum ya ikhwan? Taib, ini perbedaan. Mafhum di sini ya? Baik. Jadi sebenarnya kita mempelajari akidah ini, kita mempelajari metode para salaf dalam beragama. Ya, metode para salaf dalam beragama. Kemudian ya ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang berikutnya daripada riwayat-riwayat tentang sikap Al-Imam Malik bin Anas ini adalah sikap keras beliau dalam menutup jalan-jalan menuju terjadinya fitnah, dan seluruh para ulama umat ini bersikap seperti ini, baik dalam permasalahan akidah
maupun dalam permasalahan ibadah, fikih. Ya. Hanya saja yang nampak dari Imam Malik, beliau sangat keras sekali dalam persoalan tersebut. Tetapi rata-rata seluruh para ulama, para imam-imam dari kalangan umat ini, itu mereka bersikap sama seperti Al-Imam Malik rahimahullah. Baik dalam permasalahan akidah, dan ini mimbabil aula, perkara yang paling utama, maupun di dalam bab-bab apa? Fikih ibadah. Di mana contohnya begini dalam perkara ibadah. Kalau perkara akidah maklum ya, nampak ini sikap Imam Malik rahimahullah. Tapi kalau dalam perkara ibadah, kita lihat ketika para ulama membahas hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim la yajri thumma yaktasilu fih. Dalam sebagian lafaz thumma yaktasilu min. Apa perbedaan lafaz fi dan min itu ada konsekuensi hukum, tapi itu bukan pembahasan ana di sini, nanti antum pelajari dalam bab fikih. Tapi di sini ana ingin katakan bahwa la yabulanna ahadukum fi ma'id daim la yajri. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mandi kencing di air yang tergenang, tidak mengalir. Oh, kama ja'a fil hadis. Ini kalimat yang ingin kita katakan. Lalu para ulama membahas apa hukumnya larangan ini. Ada yang mengatakan larangan ini makruh, sebab apa? Sebab ya kencing di situ kalau airnya banyak tidak merubah apa? Air itu menjadi air najis. Jadi kalau airnya tetap suci maka tidak ada masalah. Berarti larangan ini hanya makruh, ya. Ada yang mengatakan ini larangannya haram dan seterusnya, tapi di situ ada kaul yang paling enak, yang paling bagus sekali, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ketika itu beliau setelah membawa pendapatnya Abul Qasim, lalu beliau membawa pendapatnya Al-Imam At-Tahawi, di mana Al-Imam At-Tahawi mengatakan bahwa larangan di sini adalah tahrim, untuk menunjukkan keharaman. Kenapa? Lisaddid dari'ah, untuk menutup jalan menuju kepada kemungkaran. Kenapa ya ikhwan? Bukan persoalan air itu nanti tercemar atau tidak tercemar. Kalau air itu tercemar atau tidak tercemar nanti pembahasannya lain. Nanti pembahasan pada berapa jumlah air yang ada di situ yang dikencingi itu, apakah lebih dari 2 kula atau tidak lebih dari 2 kula. Ada sebagian para ulama mengatakan pun walaupun tidak lebih dari 2 kula, walaupun 1 ember, tapi kalau tidak berubah kencingnya cuma 3 tetes misalnya, nggak berubah, nggak ada masalah dan seterusnya. Tetapi pendapat yang paling enak yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi adalah larangan di sini adalah larangan yang bersifat haram. Kenapa? Lisaddid dari'ah, untuk menuju jalan kemungkaran. Apa menuju jalan kemungkaran? Seandainya perkara ini tidak dilarang dengan larangan yang tegas, satu kampung datang kencing di situ, maka air itu walaupun dia jumlahnya banyak dia bisa berubah. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Mafhum? Jadi bukan pembahasan ini, tapi pembahasannya adalah menutup jalan untuk menuju kepada kerusakan. Nah ini terjadi di kalangan para ulama semuanya, ya, baik dalam bidang akidah maupun di dalam bidang ibadah. Nah kalau dalam akidah jelas, dalam bidang ibadah ini salah satu contoh yang ana sampaikan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sebab itu dalam rangka menuju kepada mencegah jalan menuju kepada kemungkaran ini, ada beberapa perkara di dalam agama ini yang asalnya dia tidak terlarang. Dia tidak terlarang. Tapi karena dia bisa jadi sarana untuk menuju kepada kemungkaran, maka akhirnya dia terlarang. Maka dari itu ada istilah dalam pembahasan fikih, ada istilah misalnya begini, wajibun asli atau wajibun arid. Sesuatu itu dasarnya, asalnya dia wajib, zat itu sudah dipahami. Kewajiban puasa, kewajiban salat itu asalnya dia wajib. Tapi ada perkara yang asalnya bukan wajib, namun karena satu permasalahan maka dia naik menjadi wajib. Ini namanya wajibun aridun. Asalnya dia bukan wajib, tapi karena ada satu keadaan maka dia naik menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya perselisihan para ulama tentang wajah wanita. Wajah wanita itu aurat apa bukan aurat? Mahfum ya? Paham ya ikhwan? Oke lah kalau sekiranya kita menerima seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Alama Albani rahimahullah dalam Adabuz Zifaf. Kemudian di dalam masalah permasalahan jilbab
mar'ah muslimah, jilbab wanita muslimah. Al-Imam Albani menyebutkan sejumlah hadis yang menunjukkan dan menguatkan argumen beliau bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Tapi ada permasalahan lain di situ. Bukan hanya permasalahan wajah itu aurat atau bukan aurat, tetapi wajah itu sumber kerusakan paling terbesar pada fitnah lelaki. Seandainya melihat betis wanita saja itu orang bisa tergoda, maka bagaimana melihat melihat wajah wanita? Melihat betis wanita itu fitnahnya besar enggak? Besar ya? Wajib ditutup enggak betis wanita? Aurat bukan? Dibandingkan dengan wajah wanita, fitnahnya paling besar mana? Wajah. Kadang-kadang kita lihat orang dari belakang, wah ini cantik. Pas balik muka, wah males. Ya, gitu ya. Ada kadang-kadang ya kan patokannya. Atau kadang kita lihat wajahnya sudah cantik, begitu balik belakang, wah kurang ini. Tapi ya masih masuk lah wajah. Ya jadi bahan pertimbangan itu apa? Wajah. Mahfum ya ikhwan? Maka di sini yang anak katakan ini tadi. Para ulama selalu memikirkan jalan untuk menuju kepada sebuah kerusakan. Jalan untuk menuju kepada sebuah kerusakan. Karena perhitungan-perhitungan inilah terkadang terjadinya penetapan-penetapan hukum yang diperselisihkan oleh para ulama yang anak katakan bahwa kembali kepada ketakwaan seseorang. Paham ya ikhwan? Kembali kepada apa? Ketakwaan seseorang. Sampai di sini atau paham maksud anak? Paham ya? Taib. Jadi kadang-kadang kita berdebat, wah ini mana hukumnya, mana dasarnya, mana tidak ada dasarnya. Itu kadang-kadang kita berdebat di level itu level orang awam. Level orang awam itu berbicara tentang, mana ininya itunya, dasar rupanya. Tidak, bukan itu. Tetapi level orang-orang yang bertakwa itu pembicaraannya sudah lebih tinggi. Ini menjadi sarana kerusakan apa tidak sarana kerusakan. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa su'ila Abu Ali Al-Husain ibn Al-Fadl Al-Bajali anil istiwa wa qila lahu. Suatu ketika ditanyakan kepada Ali bin Husain bin Al-Fadl Al-Bajali anil istiwa, tentang istiwa. Wa qila lahu, dikatakan kepada beliau, kaifastawa ala arsyih, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, kaifiyahnya, bagaimananya. Seperti bertanya, bagaimana cara antum duduk di atas kursi begitu ya. Jadi ini mereka bertanya tentang itu, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Faqala ana la a'rifu min amba'il ghaib illa miqdara ma kushifa lana wa qad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa ala arsyih wa lam yukhbirna kaifa istawa. Nah, ini juga kaidah. Kata beliau, ana la a'rifu min amba'il ghaib, saya tidak tahu perkara gaib. Saya tidak tahu perkara gaib. Ketika ditanyakan kepada beliau, kaifastawa ala arsyih, kaifastawa ala arsyih, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dia katakan, ana la a'rifu min amba'il ghaib, saya tidak tahu perkara gaib, illa miqdara ma kushifalah, kecuali sekedar apa-apa yang disebutkan kepada kami. Sekedar apa-apa yang disebutkan kepada kami. Yang disebutkan kepada kami itu dari apa? Dari nas ya, Al-Quran maupun sunnah. Wa qad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa ala arsyih, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kami bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Walam yukhbirna, sementara Allah tidak mengabarkan kepada kami kaifastawa, bagaimana bentuk beliau beristiwa. Artinya bagaimana kaifiyah itu merupakan perkara gaib apa bukan? Perkara gaib. Para salaf mengatakan, para ulama kita mengatakan, kaifiyah tentang sifat-sifat Allah itu perkara gaib. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka. Kita berbicara tentang sifat-sifat Allah itu artinya kita berbicara tentang perkara gaib.
Nah, ketika kita berbicara tentang perkara gaib, kita berhenti pada apa-apa yang Allah beritahu dan kita tidak melewati apa-apa yang kita tidak diberitahu. Ya. Sementara pendalilannya Allah yang Maha Rahman memberitahu kita bahwa Allah itu beristiwa di arasy. Tapi bagaimana bentuknya Allah tidak beritahu kita bagaimana bentuknya Allah beristiwa. Maka beliau ketika ditanya bagaimana bentuknya, beliau katakan ana la a'rif min amba'il ghaib. Saya tidak tahu perkara gaib. Artinya bentuk kaifiyah itu tidak tahu. Begitu. Paham ya ikhwan? Jadi kalau ada orang yang dia masuk dalam pembahasan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah, itu berarti dia masuk dalam pembahasan perkara gaib apa enggak? Masuk dalam pembahasan perkara gaib. Nah, ini saja sudah cukup bantahan kepada mereka-mereka yang mencoba untuk apa? Menentang sifat ini. Mafhum ya ikhwan? Karena ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Naam. Maka dari itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, Syekh Rubi bin Hadi Al-Madkhali beliau berkata ketika menjelaskan ucapan ini, kata beliau, ilmul ghuyub la ya'lamuhu illallah wa ulumul bashar jami'an binisbati li ilmillahi ka qatratin fi bahrin. Ini dalam cetakan ini disebutkan dalam isim nakirah bahrin. Kalau lebih bagusnya ini dalam isim ma'rifah fil bahri. Kata beliau, ilmul ghuyub la ya'lamuhu illallah wa ulumul bashari jami'an binisbati li ilmillahi ka qatrin fil bahr. Fama kushifa lana min hadhil ghayyibat illa al-qalil. La na'rifu min amba'il ghaibi illa miqdara ma kushifa lana. Fallahu kashafa lana annahu istawa 'alal arsy wa annahu fawqal makhluqat lakin lam yubayyin lana al-kaif, ya, atau al-kaifiyah. Bagusnya kaifiyah. Di sini ditulis cetakan ini al-kaif. Lakin lam yubayyin lana al-kaifiyah, begitu. Wa katsirun minal ghayyibat la na'lamuha fa nahnu la natakallam 'anillahi illa fi hududi ilmina faqat fi hadzal miqdaril ladzi atla'ana Allahu alaihi fala natajawazu dzalika ila ma lam yakshif Allahu tabaraka wa ta'ala lana min ulumil ghaib. Jadi begini, ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalau ilmu manusia seluruhnya dibandingkan dengan ilmu Allah itu seperti satu tetes air di tengah-tengah lautan yang luas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, tidak memberitahukan kepada kita tentang perkara-perkara gaib itu, melainkan hanya sedikit saja yang Allah kasih tahu. Sehingga asalnya kita tidak tahu perkara-perkara gaib itu, karena yang dikasih tahu sedikit saja oleh Allah kepada kita. Sehingga dari itu maka kita tidak berbicara tentang perkara gaib, melainkan hanya pada apa yang Allah beritahu. Iya. Sementara di dalam bab ini Allah beritahu kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas arasy, tetapi Allah tidak beritahu kepada kita bagaimana Allah itu beristiwa. Sebab itu kita tahu Allah beristiwa, tapi kita tidak melampaui batas untuk membahas bagaimana tata cara istiwanya, itu kita tidak melampaui batas di situ. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahu tentang itu. Begitu. Paham ya, ikhwan? Naam. Sampai di sini bisa dipahami? Taib ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal daras. Kalau antum belajar akidah salaf ini jangan bosan kalau baca hadis-hadis itu, baca atsar itu ada sanad-sanadnya, karena memang itu ciri khas ashabul hadis. Ciri khas ashabul hadis. Suatu ketika Al-Imam Az-Zuhri itu disampaikan kepada beliau satu hadis, tapi tidak disampaikan kepada beliau sanadnya. Apa kata beliau? Apakah engkau mau naik di atas rumah tanpa tangga? Sebutkan sanadnya, begitu. Ya, dan itu ciri khasnya ulama ahlul hadis. Kebanggaannya ulama ahlul hadis. Karena ini ilmu yang dengannya Allah menjaga agama. Seandainya tidak ada ilmu sanad ini, orang bisa bicara sesuka hati dia saja.
Tapi ketika orang bicara sesuka hati kita tanyakan, sebutkan sanadnya, narasumbernya. Mari kita periksa narasumbernya. Ya, ketika seorang dikatakan saya punya sanad ini, sanad itu, saya katakan, sanad yang antum maksudkan itu gimana? Kalau sanad menurut ulama ahlul hadis, sebutkan sanad antum, kita periksa. Ya, siapa ulama ahlul jar wa ta'dil yang memberikan rekomendasi terhadap sanad-sanad antum itu? Siapa? Imam Ahmad, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Ma'in atau siapa? Ya, tapi dikatakan dah ini sanad ini sebatas guru ya, kalau kayak gitu ilmu pedang pun punya sanad. Ya. Kalau sebatas guru, ilmu pedang juga ada sanad. Orang belajar pedang, gurunya ini, itu guru pedang punya sanad. Kalau dalam kondisi seperti itu. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Taib. Antum juga punya sanad. Ya, sanadnya belajar ke guru. Ya, begitu. Mafhum ya, ikhwan? Nah, oleh sebab itu pelajaran ini sangat penting. Jangan bosan-bosan untuk membaca sanad. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.